Oke, kembali lagi di podcast Sunyi Tombak bersama saya Kris Rawan. Dan saya Acan Laksana. Masih di tempat yang sama, di waktu yang sama. Bajunya juga Sama. Oh enggak beda-beda. Ntar di awal-awal beda. Oh ya, awal tadi beda ya. Ya kita bahas babak knockout ya. Iya. Walaupun tadi pagi udah bertarung Jepang, Brazil, Jerman, Paraguay, Belanda, Maroko. Tapi kita akan bahas dulu dari jalur dulu nih ya. Kalau muncul di rame di sosmed nih, jalur kiri jalur Eropa, jalur kanan jalur Surga. ya, karena kalau di sekitar sini semua tim raksasa ya. Dari raksasa Eropa semua, Jerman, Prancis, Belanda, Portugal, Spanyol, Belgia, Brazil, Jepang, Norwegia, Tuan rumah Amerika. Inggris. Tunggu dulu. Enggak, Inggris di kanan. Oh sorry, ini jalurku nih ya satu ini lagi. Ya. Dari Brazil udah mulai di jalurnya Argentina ya. Di jalur sebelah Brazil, Jepang, Norwegia, Inggris, Argentina, Cape Verde, Australia, Mesir, Swiss, Aljazair, Kolombia. Ya jadi nomor yang kiri ini jalur Eropa karena jalur Amerika Selatan ya. Iya, betul. Dan ya kembali lagi kalau kita lihat melanjutkan dari episode sebelumnya ya, kembali lagi nih jalur Argentina muda ya. Persis seperti 4 tahun lalu juga Argentina jalur muda juga sebenarnya. Ini kan dia menangnya lawan, misalnya dia menang lawan Cape Verde gitu. Seandainya ya, kan kita nggak tahu Cape Verde jadi jago. Jadi dia ketemunya antara Australia atau Mesir. Oke. Kalaupun dia menang itu, yang nunggu nanti antara Swiss atau Aljazair atau Kolombia atau Ghana. Duh. Jadi kalau menurutku perempat final tuh dari tangan sebenarnya di atas kertas. Yes. Tinggal menunggu siapa yang dilawan di semi gitu loh. Semi nanti Kita pool kanan ya. Pool kanan prediksi siapa di semi nih? Kalau paling langsung jauh ya? semi nih. Enggak prediksi aja. Enggak, mungkin enggak mau satu-satu. Maksudku sebelum kita bahas satu persatu tapi Enggak, maksudnya enggak mau satu match siapa yang menang. Oh, boleh. Kita prediksi pool kanan, pool ini dulu ya, pool Eropa ya. Pool kiri ya. Sampai semifinal ya. Sampai semi, oke. Siapa yang lolos semifinal? Oke, karena udah ada bocoran ya. Jerman Paraguay kan. Jerman kayak Paraguay lewat. Prancis Swedia ntar tuh. Prancis lah. Yakin Prancis. Yakin lah. Yakin banget atau Karena masih setelah melihat pertandingan Jerman, Belanda, Jepang, ternyata main kolektif pun perlu dukungan pemain-pemain yang luar biasa ya. Iya. Salah satu yang Pemain-pemain pembeda. Oh, berani nih Munji nih. Ya mau terbukti. Bukan Dembele berarti. Gini, karena sudah terbukti Mbappe dengan gol dari luar kotak penalti itu, walaupun kita nggak tahu ya kapan akan muncul momen itu ya. Tapi terbukti saat buntu ada momen syuting dari luar dari senjata gol ya. Ya ada apa ya? Ada good luck lah istilahnya, keberuntungan. Memang perlu kayak gitu, tapi ya masa Mbappe cuman andalannya gol dari luar. Ya kita nggak pernah tahu ya. Siapa tapi tahu dia dapatkan peluang itu nanti. Tapi ya kalau lihat dari itu aku ya harus ini kita di atas kertas udah Prancis lah. Prancis. Terus South Africa, Kanada. Kan Kanada udah menang tuh. Ya. Kosong ya. Kayak baju Kanada ya. Wih, tuan rumah bos. Ya. Pelan-pelan aja dia. Belanda, Maroko tadi sudah menang, Maroko menang ya. Portugal, Kroasia. Portugal sih aku tetap. Aku Kroasia dah. Kok bisa? Lebih niat menang Kroasia. Last dance-nya, mereka lebih menghargai last dance-nya Modric ya dibanding pemain Portugal menghargai last dance-nya Portugal. Bukan gitu loh ya. Masalah Modric di tengah Pak. Oke. Saya yang bawa bola ke depan nih. Iya. Cang yang akan memastikan bola sampai kotak penalti nih. Iya. Kalau di sini kan Ronaldo nunggu dia. Mau gimana lagi? Ronaldo nggak ada pilihan nih. Makanya aku bilang. Jadi kalau teman-teman yang nggak bawa sampai depan ya udah. Ya udah, mau gimana Ronaldo? Ya nanti muncul lagi statistik gambar garis-garisnya kosong tuh kotak penalti. Garisnya full di tengah sama melipir di kanan kiri aja. Kiri kanan aja. Terus Spanyol, Austria. Spanyol. Austria udah pasti terkutuk nih aku bilang. Kayaknya nggak akan lolos Austria. Waduh. Kita udah busuk ya. Kita zolim Pak. Austria bosnya.
Amerika. Amerika bosnya Amerika. Amerika. Tuan rumah tuan. Amerika. Walaupun Bosnia ada Pulisic. Kok Ya ya. Kok Bosnia ada Kroasia Pulisic. Zeko, sorry. Ini siapa ya? Belgia Senegal ya? Belgia Senegal apa Ghana ya? Senegal ya? Itu Senegal itu. Aku Senegal. Aku Belgia sih. Kamu meremehkan yang Gini. mulia Lukaku. Bos. Lukaku adalah jawaban. Gini, karena menurut tuh Senegal ini pertahanannya kuat. Iya betul. Tapi Kayaknya Belgia nggak gampang deh ngegolin deh. meremehkan Menurut Lukaku. Lord Lukaku adalah pembeda di Belgia. Bukan tahun muda lagi ya. Udah tua. Udah tua, udah Lord. Ya, udah tua dia nih. Oke. 16. Berarti kan Paraguay lawan Prancis. Ini menurut tuh akan sengit sih. Ya, serangan terbaik dan pertahanan terbaik. Ya. Sengitnya aku Seru anjir. Tapi aku tetap Prancis. Ya tetap Prancis ya. Mau di atas kertasnya emang. Walaupun aku akan curiga bisa ekstra nih. Mungkin ekstra Mungkin tapi ekstra ya. Karena emang menurutku ini Paraguay udah pakai ilmu hitam sih, yakin aku. Kanada, Maroko. Aku sudah jelas itu. Sudah jelas. Tuan rumah pasti Tuan rumah. dikalahkan. Ini repot kita nggak sehat ini. Tapi Spanyol lah ya. Portugal tetap aku. Portugal Kroasia. Yang lawan Kan kita di Kroasia ya, kan kita Spanyol di lolos Kroasia. nih. Spanyol lawan antara Portugal atau Kroasia. Ya, kalau ketemu Kroasia, kalau menurutmu Kroasia Spanyol? Antara dua lawan tetap Spanyol aku. Oh, oke. Kalau aku tetap Portugal. Portugal ya. Oke. Jadi ntar kita beda lagi nih Beda perempatnya. lagi. Amerika, Belgia. Oke. Aku tetap Amerika, tuan rumah. Oke, ya. Tuan rumah udah punya use bagus ya Iya, use bagus. dari zaman Korea Selatan. Iya. Jadi tetap tuan Terus, rumahnya oke. aku. Enggak, aku tidak percaya lagi sama Lukaku. Ya, kayak Kayak juga enggak yakin Senegal menang. Kan kayak Senegal Iya, iya. tadi. ya tetap USA sih kayaknya. Tetap USA, Dia punya maksudnya emang punya ya use lah. Just oke. Terus berarti Prancis, kembali ke Maroko. atas. Prancis Maroko, Wih, Prancis aku. Aku Maroko sih. Oh ya? Enggak terlalu. Karena kayak benci Mbappe. Ya, kita harus melihat lagi nih. Ada Marbop Masjid Agung Manchester nih terlalu kuat, Pak. Oke. Man of the match kawanku Mazraoui. Tapi aku tetap Prancis. Walaupun memang salahnya Belanda juga tadi ya, nggak main bertahan mereka ya, nggak mau nyerang. Tapi memang. Makanya benci kan Coach Justin. Tapi aku harus bilang Maroko nih kuat ya. Dan Mazraoui itu kan awalnya back kiri kan. ya Cuman karena ini ditaruh ditaruh ke tengah. main 3 back kan. 3 back bagus. Dan terakhir kan golnya Dumfries tuh, hampir gol Dumfries yang dia sprint tuh kan dari tengah lapangan. Itu keren sih clearance-nya. Itu kalau dia nggak clearance ya udah gol Belanda lulus. Yang aku cermati sih emang kembali lagi. Maroko nih kuatnya bertahannya kuat sekali menurutku. Aku nggak ngerti maksudku. Para pemainnya menurutku kalau main sendiri-sendiri biasa-biasa aja ya. Tapi kalau misal mereka jadi satu Satu tim nih Maroko nih jago, Pak. Kuat sekali menurutku, bertahannya kuat sekali. Dan mereka counternya bagus, maksudnya bukan counter juga. Mereka nyerangnya bagus juga. Bagus, Pak. Hakimi selalu di depan. Bukan counter ya, bukan counter ya. Build up-nya bagus. Iya, build up bagus. Dan makanya aku ngerti siapa pelatihnya sebenarnya. Pelatihnya menurutku jago juga menurutku. Hakimi pelatih. Makanya aku berkaca soalnya Prancis lawan Maroko, kalau misal Prancis Maroko kita tetap Enggak, Maroko. maksudnya Prancis lawan terakhir Norwegia yang tim B aja keteteran nih. Apalagi lawan Maroko nih. Yang kuat bertahan, kuat menyerang nih. Akhirnya aku masih ada chance Maroko menang lawan Prancis. Terus di bawah udah menunggu Amerika lawan antara Spanyol Portugal ya. Ya antar Spanyol Portugal menang. Oke. Amerika. Tetap Portugal aku. Ya berarti Portugal atau Spanyol ya. Yep. Itu tadi di perempat ya berarti ya. Terus di perempat aku berarti Oke berarti Prancis lawan Portugal. Prancis semi berarti. Di semi ya. Prancis lawan Iya Portugal udah. siapa? Aku tetap Prancis kalau ini sih. Kalau aku berarti kan Maroko lawan Spanyol. Oke, Maroko Spanyol tadi. Iya Maroko Spanyol. Melihat mainnya
Spanyol lawan Cape Verde ya. Susah mereka menembus. Berarti Cape kayak Verde. Maroko tetap. Maroko tetap. Berarti kayak Maroko final nih. Final. Kok jadi Maroko final? Enggak ya? Jadi kayak aku Maroko final nih. aku sih Prancis final. Ini kita dari kita ini ya Prediksi aja, analisa ya. analisa aja. Tapi aku sih ada favorit lain untuk final ya. Nanti kita bahas di sini. Di bagian kiri nih, Ya, udah berarti aku Maroko di final, Prancis di final. Prancis final. Oke. Sekarang kita bahan kiri. Kalau Ya. kanan aku bias, susah. susah. Kita tanya apapun jawabanku jelas. Ya, ya. Brazil Jepang udah lolos tadi. Udah ya? Brasil. Lolos ya. Norwegia Pantai Gading. Kok kayak Ntar. benderanya Irlandia ya? Ya ya. Cuman Dibalik warna- aja. ya. Norwegia lah. Norwegia aku tutup. Meksiko, Ekuador. Kembali lagi aku Tuan sih, rumah. tuan rumah ya. Meksiko. Dan tuahnya Ochoa. Ya. Inggris, Kongo. Inggris lah. jelas. Paling nol ya, Inggris. Argentina, Cape Verde. Cape Verde. Cape aku. Verde. Biasa. Nah gini. Intinya kalau ini enggak, kalau aku enggak biasa. Dengan aku Cape Verde bisa menang lawan Bisa, Argentina. Mas. Dengan catatan ya, Apa? kalau wasitnya nggak main-main. Iya. Jadi kalau misalnya wasitnya fair, Karena kita nggak bisa underestimate Cape Verde loh. Dia bertahan lawan Spanyol tuh bagus sekali loh. ya. Tapi emang yang belum diuji di Spanyol tuh emang shooting dari luar ya. Argentina punya Messi nih, yang placing dari luar kotak penalti bagus ya. Spanyol nggak ada menurut saya. Spanyol nggak ada. Ya malah harus dalam kotak Yamal pun penalti. belum di level itu lah. Level shootingnya Messi jauh sih. Belum di level shooting Mbappe pun. Oh enggak. Oh ya, mereka selevel lah. Tapi Messi emang istimewa lah. Iya. Salah Itu fakta itu. satu yang bisa memecah keuntungannya Argentina lawan Cape Verde. Satu yang bisa memecah keuntungan. Jago kali Cape Verde. Jago kali kita kesannya ngomongin Cape Verde ini jago kali. Tapi kita nggak ada yang tahu. Ya karena tuh. Kayak prediksi juga Maroko final kan? Iya loh enggak. Iya loh. Nggak, itu makanya maksud ya Cape Verde pun menurutku ada peluang kejutan lah. Bisa. Dalam artian bawa pertama 0-0 mungkin. Oh ya. Ya at least berisikonya 50% adalah kebenaran di 0-0 di babak pertama. Bahwa 0-0 di babak kedua dan extra time adu penalti itu udah ketentuan tuh. Tapi at least 0-0 babak pertama. Cape Verde Argentina. Oke, Australia Mesir. Mesir aku. Mesir sih. Aku Mesir. Salah. Power of Muhammad Salah. Salah ya. Walaupun aku fans MU ya, tapi Ya. tetap aku yakin Salah Salah pembeda. Swiss. Aljazair, Swiss aku. Swiss. Aljazair kita kan kutuk ke. Zolim ke. Jahat kayak sama Dan Iran. Swiss jangan lupa pemuncak grup loh. Ya pemuncak grup betul. Jawara grup B ini. Kan aku ada jersey Swiss. Ya. Aku Swiss. Seputar wilayah Jersey Swiss setan. juga masih ada ya? Masih. Seputar wilayah setan. Duh jadul Terakhir. banget anjir. Tahun berapa? Kolombia Ghana nih ya. Kolombia aku. Kolombia menurut favorit James gue. Rodriguez. Keren. Kolombia keren. Kolombia keren. Justru di tahun ini mereka mainnya bagus banget. Oke, next. Brazil, Norwegia. Aduh, aku berat. Udah agak pusing juga ya. Pusing juga aku berat sih. Brazil aku tutup. Cinya. Eh, Tapi Norwegia bagus no. Bingung juga ya. Aku Norwegia deh. Aku Brazil. Aku Norwegia karena menurutku secara tim mereka lebih kompak sih. Lebih kolektif ya Ya, mainnya. dan Haaland sih menurutku faktor Tinggal yang, crossing aja. ya, itu Kayak punya faktor- Haaland cuy. Apalagi buntu kayak low block crossing. Ya, aku pikir Haaland lompat pak. PR Marquinhos tuh. Inggris lah. Kok Inggris Meksiko? Oh ya Inggris Meksiko tadi Ya. kita ya. Ya. Inggris Inggris aku. lah. Inggris. Jelas. Ini bukan soal kualitas. Emang Ini kita- bias. Pokoknya kita it's coming home. It's coming home. Terus Cape Verde Mesir. Mesir. Cape Verde. Aku Cape Verde. Tetap Eh, biar kata bias. Mesir
masih kayak Mesir pembeda, tapi Cape Verde salah nggak akan Yamal KP. masih akan sulit lah nembus posisinya ini. Heh. 17 juta pengikut Pak. Terus Swiss lawan Alzaza Swiss lawan Kolombia kok. Swiss Kolombia, masih Kolombia aku Ya, juga. Kolombia. James Rodriguez. Oke, terus berarti sekarang naik lagi Inggris lawan Kan Norwegia kan tadi. Norwegia. Aku Inggris, Berat. Inggris, Norwegia. Inggris, Brazil, aku Inggris. Inggris Norwegia kayak udah habis ya jalan dulu. Oke, Norwegia. Oke Norwegia. Inggris lawan Norwegia. Oke. Cape Verde Kolombia. Ini Kolombia aku sih. Udah Kolombia. Kalau ini Kolombia. Jangan terlalu gila-gila lah. Jangan terlalu gila. Kalau yang ini kayaknya susah dia. Maksudnya dia bisa ngelewatin Messi tapi Ya, kayaknya ada James lah. nggak bisa. Udah capek lah. Udah ya. Soalnya Habis Wisna dia. Ya. Kolombia. Terus berarti sekarang kita tadi masih Brazil ya? Aku Brazil ya. Masih lawan Inggris? Inggris. Aku tadi Norwegia lawan Inggris. Berarti kayak di semifinal ada Norwegia ya? Kayak di semi ada Inggris. Inggris aku. Aku di semifinal ada Norwegia Oh ya lawan Kolombia. lawan Kolombia. Oh Aku ya. Norwegia tetap. Kayak Norwegia. Norwegia. Berarti kan Norwegia final. Norwegia final. Lawan Maroko. Maroko. Goks. Oh, siapa? Inggris Prancis berarti final. Kayak Inggris Prancis ya? Yang juara Ya, karena coming home. Enak. aku Norwegia Maroko. Norwegia lah. Masa kayak yakin Norwegia juara Piala Dunia men? Norwegia. Keleng. Norwegia. Sumpah. Viking. Haaland nih. angkat trofi nih. Kayak ini tahunnya Haaland dah. Berarti kita dari segi Prediksi ngawur ini. ini bukan prediksi ya, tapi kita dari analis per match ya. Kita punya feeling ya. Enggak prediksi, kita punya feeling. Aku feeling final Maroko Norwegia juara. Oke. Kalau aku Prancis Inggris yang juara coming home. Coming home. Inilah waktunya Rashford merasakan juara Piala Dunia. Tapi kan ini kan kita bahas satu persatu ya. Ya. Dan ternyata hasilnya pun buatku mengejutkan ya. Iya ya. Finalku adalah Maroko Norwegia nih. Siapa yang tahu? Aku sih lebih kaget itu ya. Siapa Karena tahu ya. kalau Prancis Inggris masih oke lah. Masih sama. Tapi kalau secara kayak pengen final idaman nih. Selain tadi ada skandal Argentina, Argentina Portugal ya. Tapi kalau kayak harapan siapa? Prancis Inggris sih. Kalau lihat dari bagan ini, bagan sebelah aku berharap Inggris, bagan kirinya aku berharap Prancis. Jangan Spanyol. Spanyol tuh kurang mainnya. Ya, selalu membosankan. Membosankan. Memang lebih atraktif mainnya Prancis itu fakta. Kalau Dan aku, yang bisa mengimbangi itu Yes, cuma Harry Kane dan kawan-kawan. Iya. Ini memang ya makanya aku bilang anti football Spanyol. Iya. Bukan soal emang Kim bermain dengan passing-passingmu. Cuman ya Ki aja mau nguasai bola, Ki aja main sendiri tuh. Iya betul. Akhirnya kenapa basket seru, kenapa badminton seru, kenapa volley seru? Karena jual beli serangan, kiri kanan seru di situ. Tapi saat Ki bermain suatu olahraga dan satu orang aja tim bermain yang nggak seru, anti football maka aku bilang. Makanya jangan bilang orang bertahan anti football. Yang mau nguasai bola pun bisa anti football. Anti football bukan karena Ki nggak main bola, karena Ki bikin matchnya nggak, sportnya itu nggak berkompetisi jadinya. Karena cuma sering main. Tapi kalau aku selain ingin mengenang nostalgia rematch berbuat match jadul ya. Sebagai fans Madrid, aku pengen Prancis Brazil. Prancis Brazil. Selain dua tim yang ulangan final 98. Ya, benar. Terus yang kedua secara gaya bermain mereka ofensif. Pasti akan seru. Menurutmu Inggris tidak ofensif? Ofensif, tapi tunggu ya. Yang ketiga, nih buat fanbase Vini Mbappe biar tanggal 19 Juli mereka selesaikan di lapangan dah. Siapa paling bagus di antara Vini Mbappe ini? Oke. Biar pulang dari Amerika ini ruang gantinya seru. Enggak, biar udah nggak lagi dua matahari nih. Iya. Biar nggak lagi dua lubang pantat yang bikin kita Tapi emosi kalau nih. misalnya yang menang ternyata Mbappe, kerela mataharinya diberikan Mbappe di Udah kemarin. kayak bawa semua dah. Jual dah Vini dah. Jual ke MU. Kan aku pernah bilang ke Kian. Kayak emang sebelum isunya
makin panas loh di Madrid ini. Ya. Aku udah bilang di awal musim tuh. Emang harus ada yang dikorbanin kayaknya. Kan ada sempat isu Vini mau dijual kan. Karena emang kontrak gak jelas kan. Perpanjang atau enggak. Aku memang masuk akal tuh, bukan aku gak suka Vini. Tapi yang udah masuk akalnya untuk pilihan logis aja kalau Vini cabut. Emang gak bisa ada 2 bintang nih. Harus ada 1 matahari udah. Makanya ini penentuan siapa lubang pantat nih ya, tanggal 19 Juli nih. Prancis Brazil kalau bisa nih. Biar selesai dari perdebatan di locker room ini. Terus Cang capek loh, Cang. Entah siapapun yang ini ya. Walaupun Cang akan berat hati kalau Vini yang pergi. Kayak lebih mirip Pak Mbappe pergi. Ini objektif aja. Gini. Intinya aku masih berharap Mbappe membaik ya mainnya. Tapi kalau kita harus milih, aku milih Vini. Vini masih lebih muda, 2 tahun. Dan sudah ada tim yang terbentuk bersama Vini, Jude, Rodrigo, dan itu udah terbentuk. Dan sebelum ada Mbappe kayaknya baik-baik aja kan. Nah, artinya aku bilang gini, aku pilih Real Madrid. Memilih Real Madrid. Bukan pilih pemain favoritku yang untuk main di tim. Kalaupun Vini nanti nggak work ya Vini cabut aja udah. Jadi menurutmu Madrid lebih works kalau nggak ada beliau? Sudah terbukti sebelum ada Mbappe works. Saat ada Mbappe udah 2 musim nih nggak works nih. Makanya kalau aku harus milih tim yang works ini. Iya, kayak milih Real Madridnya. Bukan selalu milih Vini ya. Ya. Aku milih tim yang works. Kalau kata Ferguson kan nggak ada yang boleh lebih besar dari Manchester United nih. Kecuali Madrid, Barcelona. Nggak gitu maksudnya. Pemain. Kalau klub sih jelas banyak yang lebih. Tapi gini, itu kan dari prediksi kita favorit. Tapi dan ada skandal juga, ada agenda juga. Tapi aku punya feeling akan ada rematch lagi Prancis Argentina. Dan kali ini yang menang Prancis. Justru banyak yang prediksi kayak gitu, final ulangan. Ya. Tapi kali gini yang menang Prancis. Karena ya kita nggak usah. Jadi Dembele nggak nyuting ke tengah lagi. Kalau dilihat emang Argentina udah jalurnya mulus lah. Tapi kalau lihat dari skuadnya Prancis emang ini final sih. Iya. Itu yang aku sepakat sama Ki bahwa depannya itu mewah sekali gitu loh. Ya. Dan dengan tim semewah ini di lini depan, ya memang final ideal buat mereka gitu loh. Mereka memang tempatnya sesial-sialnya dia gitu, sejelek-jeleknya memang bukan takdir dia ya. Paling nggak semi gitu loh. Terus di semi dia kalah sama Portugal atau Spanyol. Maroko. Kan Maroko kan di atas. Maroko kan satu pool sama Maroko loh ngalahin Prancis. Ya maksudku tadi kalau misalnya ke pilih Maroko kan berarti Prancis kalah. Jadi kalau menurutku kalau maksudnya kalaupun yang bisa mengalahin Prancis di semi, kalau bukan Maroko yang lolos tapi Prancis, antara Spanyol atau Portugal. Yes. Lebih baik sih, tapi dua-duanya bosenin no. Mending lebih baik Prancis yang lolos final. Bayangin kalau yang lolos Portugal dia passing ke sana kemari lagi, yang lolos Spanyol juga. Duh, gak enak ditonton. Entah, makanya aku bilang kalau emang fix emang mereka pengaturan Portugal ya, match 1 sama match 3-nya ya. Kalau mereka main kayak match lawan Uzbek ya, terlepas dari emang lawan lebih mudah ya. Tapi kalau mereka main sebergaya itu lawan kayak Uzbek itu, harusnya jauh sih Portugal ya. Karena aku masih percaya sama Ronaldo ya. Oke. Itu prediksiku ya. Maroko juara. Maroko Norwegia juara. Prancis Inggris juara. Inggris jelas. Coming home. Ya oke. Kita lanjut Bias. episode 3 nih ya. 38 37 lah. Kita bahas match Brazil Portugal tadi. Oke. Kembali lagi bersama udah langsung aja. Acen Laksana dan Chris Irwandi. Brazil Jepang. Kayak nyangka nggak Brazil menang? Enggak sebenarnya. Bahkan kalau ngomongin ini banyak orang-orang yang taruhan loh. Orang-orang banyak bertaruhnya ke Jepang. Ke Jepang. Sebenarnya
taruhnya masuk akal menurutku. Karena kalau lihat babak pertama, Makanya banyak yang menang kan, karena kebanyakan orang bertaruh untuk Jepang. Jadi orang-orang yang istilahnya taruhan-taruhan ini, yang cuan tuh yang megang Brazil. ya Karena makanya orang semua semua di sana ya. menyikat di Jepang. Tapi malah Tapi itulah masterclassnya Don Carlo Ancelotti. yes. Karena tapi kalau kita lihat babak pertama, defense-nya Jepang rapi sekali sumpah. Nggak tembus itu Brazil. 5-4-1. Aku familiar sama formasi 5-4-1 bertahannya Jepang tuh. Karena Ancelotti zaman Maret yang mereka juara UCL 2022. Main 5-4-1. Valverde yang Dengan tadinya siapa di depan? depannya Benzema. Oh, masih Benzema. Ya, jadi anjir, aku lihat Ancelotti kena formasi sendiri nih. Kok lihat babak pertama aku Tapi gila ya taktik, orang meremehkan, kan ada yang bilang miskin taktik Ancelotti Iya. itu. Tapi kita lihat bahwa dia punya taktik yang bagus banget dengan Iya. Brazil. Karena di babak kedua kan kalau lihat babak pertama tuh Brazil dipaksa main dari tengah loh. Karena terlalu benar-benar yang disiplin kayaknya. Mereka disiplin kompak defense-nya, garis pertahanannya nggak terlalu melebar loh. Benar-benar rapat aja. Tapi nunggu depan kotak penalti loh. Mereka nggak pernah mau Jepang bertahan di kotak penalti loh. Mereka selalu nunggu hampir setengah lapangan loh. Itu yang bikin Brazil susah nembus. Dan hebatnya Ancelotti itu babak kedua. Dia masukin lah Endrick loh. Ada 2 striker, Vini sama Ryan tuh melebar terus mereka. Iya. Kalau pertama kan Vini ke kiri, semua ke kiri. Jepang kan dengan rapat aja mereka kan gampang nih. Iya, tinggal geser kiri, Geser geser aja. kanan. Sama kayak Cape Verde, lawan Spanyol kan gitu. Geser-geser aja. Cuma tinggal ubah arah badannya lah. Arah badan. Gampang, tapi akhirnya itu dipakai flank kanan. Terus di tengahnya pun mereka renggang loh. Ya, jadi lubang. Situlah aku lihat, kena lah nih Jepang. Makin renggang loh pertahanan mereka. Ditambah lagi mereka main numpuk-numpuk itu dah. Brazil numpuk 2-3 orang di saling ngebakor dah sama kayak Jepang. Aku yang tinggal nunggu waktu ini aku yang bener dah. Waktu golnya Tapi gol pertama Jepang dulu kan? gol pertama Jepang. Oh, keren sih golnya sama. Ya, dan di balik gol keren itu di meme di Instagram tuh dibahas sama orang-orang bahwa kalau kita nonton Tsubasa itu golnya si Sano itu katanya golnya itu seperti Misugi Jun tanpa penyakit jantung. Misugi Jun itu kan karakter di Tsubasa yang Iya, suka sakit iya, jantung kita tahu kan. Jadi dia ngerebut bola, dapat gocek, terus dia nyetak gol. Tapi biasanya habis itu dia udah nggak bisa main lagi Iya. karena jantungnya udah habis waktu bermainnya dia. Kan Misugi Jun kayak Iya, gitu. benar-benar. Tapi dia punya satu ledakan biasanya yang menjadikan Iya. gol di pertandingannya Jepang. Jadi yang bilang Sano itu adalah Misugi Jun tanpa Tanpa sakit jantung. jantung. Karena dia ngintercept bolanya kan, dipotong, Benar-benar. lewat, terus dia syuting pojok. Aku kaget loh Alisson nggak bisa dapat bola itu. Padahal udah gondrong Alisson. Harus tuh Rekber kan. Tetap nggak dapat. Tapi mungkin Alisson pun nggak nyangka gitu. Menurutku dia nggak nyangka loh. Ah, Kayak mungkin dia underestimate juga ya. ya. Kayaknya kalau dia udah dari tengah ini bola terakhir dia mau nyuting udah hilang deh kuda-kuda deh. Udah anyep. Ya maksudnya udah lemes kayak gini. Ternyata dapat juga sih. Pojok banget. Nggak nyampe jangkauannya Alisson. Iya. Gol bagus. Itu gol keren. Dan maksudku itu emang bukan gol jatuh dari langit, bukan gol kebetulan ya. Bukan gol jatuh dari langit. Ya itu memang hasil usaha dari mereka kayak Senegal wait and see, Ya, menunggu. menunggu akhirnya Casemiro itu kan salah Casemiro ya. Ya, salahnya Casemiro. Sejaga Twitter bilang udah ganti deh Casemiro ini. Hama dia katanya. Katanya bapak itu. Casemiro nih hama. Babak keduanya harus diganti Harus sih. digantikan. Anjay. Satu jaga Twitter semua bilang harus ganti Casemiro nih. Kebencian. Tapi sama Don Carlo Ancelotti Pak, cuma diganti posisinya. Sekarang main jadi striker. Tapi habis itu emang temponya menit 60, habis temponya Brazil cepat banget sumpah.
udah makin main melebar. Setelah 1-0 itu ya. Ya, temponya dibikin cepet. Asli emang keteteran Jepang nggak siap sumpah. Jepang asli nggak siap. Ya dia nggak ready dengan Brasil yang bermain Udah seperti mainnya, misalnya gini, mainnya kiri kanan loh. Cepet tuh, dari kiri kanan cepet banget. Vini Ryan terus itu. Aku emang keteteran sih aku. Kalah dah Jepang nih dah. Nggak siap. Dan memang pemain Manchester United Dan aku pembeda. Itu, crossingnya siapa ya? Aduh. Itu crossingnya keren sumpah. Paketa ya? Aku lupa di kaki kiri pokoknya. Aku lupa siapa yang crossingnya. Siapa asisnya? Coba siapa asis? Apa Guimares ya? Ya si Guimares ini, Guimares. Guimares hari ini main juga bagus juga. Ya bagus. Karena gol keduanya itu asisnya Gabriel. Jadi yang ini Guimares kayaknya. Itu gol yang kira-kira crossingnya Cian. Cakep banget sumpah. Ya, dicari lah istilahnya. Crossingnya nyari Casemiro. Boleh nyari Casemiro, pas kali. Dan kayak golnya Van Dijk juga yang aku bilang. Selain timing bagus, bola yang nyari Van Dijk. Bola nyari Van Dijk dan kembali lagi sejago-jagonya Jepang secara tim ya akhirnya juga kalah dengan bola atas. Kalah secara fisik. Postur. Ini postur udah kalah. Ya itu menjelaskan juga sih pada akhirnya ya. Yeah. Kayak nge-counter tim-tim macam Jepang yang kolektivitasnya tinggi tapi tidak punya postur ya dikalahin dengan bola-bola postur. Yeah. Apalagi Brasil juga. Tuh punya pemain yang punya tingkat header tinggi banget. Goal headernya dia di Manchester United musim kemarin ini kan banyak banget. Ya. Bruno Casemiro kan jadi momok yang mengerikan kan selama kemarin ini. Asis banyak yang Bruno adalah salah satunya karena crossingnya ke Casemiro. Dan Maguire mengakui itu. Dan akhirnya main di Twitter nih. I am the stupid one, cause I am just a Twitter, and he is the coach. Semua orang mengakui Ancelotti, Pak. Semua orang maki-maki Ancelotti 1 jam lalu. 1 jam kemudian saya bilang dengan memainkan Casemiro. Langsung, mohon maaf, Mbak. Inilah alasannya dia tetap mempertahankan Casemiro ya. Nggak diganti. Dan kembali lagi masuk Martinelli ini. Martinelli emang kunci loh. Menurutku karena dia lawan Madrid pun selalu nyusahin loh. Dia selalu kalau masuk babak kedua itu. Sayangnya waktu lawan PSG enggak. Padahal waktu lawan PSG aku dulu harap, wah ini kayak waktu Martinelli tak gol dah. Ternyata enggak. Tapi ya pas aku lihat Martinelli masuk lagi di babak kedua, kayaknya ini Martinelli bener deh. Emang pemain super sub emang. Walaupun banyak bilang dia memang lebih bagus kalau dia datang dari lini kedua ya. Rasanya seperti maksudnya dari aku nggak terlalu ngikutin Arsenal tapi rasanya seperti itu sih man. Karena aku berkaca dari dia ketemu Madrid tuh ya. Arsenal Madrid emang selalu jadi pemain yang merepotkan. Di menit akhir tuh dia selalu merepotin. Selalu bikin kejutan lah. Ya kembali lagi ya. Gol kedua Vini ya. Ada yang Vini peluangnya dia. Nah, dia kan nyata gol, tapi ada dia peluang yang dia nerima dari bola dari tengah. Dia dorong bola itu, ngolongin gelandangnya. Iya. Tapi nggak jadi gol. Itu kan yang banyak bilang itu kualitas seorang Vini Junior. Yang ditepis sama Suzuki, Suzuki. kena tiangnya kan. Sampai ada memenya muka Suzuki sama bola loh. Ada meme gitu ya. Nggak lihat. Jadi dari angle itu dari tiang belakang loh. Jadi ini mukanya Suzuki, ini bola yang kena pantul loh. Ada saling lihat. Tapi ya makanya kembali lagi. Aku berharap banget sih Brazil Prancis final. Biar dua lubang pantat ini bertemu. Mereka pembuktian dah di situ. Apalagi ya. Tapi ya kembali lagi lah. Ya Jepang tidak agak bersih tapi memang harus diakui memang Jepang. Ya dia terlalu cepat ketemu Brazil aja kalau cepat ketemu tim besar lah. Tidak harus maksudnya mungkin dia tersingkir tapi tidak harus secepat ini. Ya harusnya kayak dia yang ketemu kayak Aljazair kayak gitu-gitulah. HP Verde apa. Bukan malah tim-tim gede lah. Kayak lawan-lawannya Argentina. Harusnya yang ada di situ tuh Jepang. Ya. Argentina harus ketemu Brasil. Iya, harusnya begitu. Tapi malah dikasih enak. Tapi ternyata setelah selesai match ini muncul tweet-tweet yang ternyata banyak ada juga hatersnya pelatih Jepang loh, Moriyasu ini.
maksudnya yang tidak menyukai Mourinho. Iya ya, banyak yang dia banyak dihujat kan. Iya. Dan setelah ada video dia ngumpulin pemain-pemainnya terus nundukin badan minta maaf, itu yang dibilang jarang dilakukan pelatih lain untuk menunjukkan bahwa salahnya di aku nih gitu, aku minta maaf gitu. Karena Tapi ada orang Indonesia juga yang kayak nge-review juga. Moraes ini salah satu pelatih kepala batu dan agak pilih kasih. Jadi dia kalau punya squad yang inti nih, dia kan pakai terus di timnas yang sama terus. Oke. Karena ada beberapa pemain Celtic yang top score, beberapa pemain lain yang sebenarnya main bagus di klub, tapi nggak dipanggil Nggak dipanggil sama dia. Mungkin bahkan di Dia kayak lebih percaya kayak ngebangun ritme tim gitu ya. Iya, Biar dibiarin terus main sama-sama. ya kayak aku mikir sih dia kayak seperti bikin klub lah. Jadi nggak terlalu banyak bongkar pasang lah. Dan banyak yang bilang juga. Ini menarik sebenarnya. Ya, dan dia yang orang yang bikin thread tentang Moraes pun dia bilang juga ada beberapa pemain emang kayak Tomiyasu ada sama Sano ya. Itu sempat hilang juga cedera dan segala macam tapi Tetap dipanggil. Dipanggil pun emang masuk. Oh, Neymar juga berarti. Masuk di game ya. Enggak kayak Neymar enggak main. Tapi Tomiyasu sama Sano main. Dan Sano kan nyetak gol. Ya. Maksudnya emang walaupun di klub nggak works, nggak terlalu bersinar. Yang penting dia masih di tim yang sama, tetap dipanggil. Dalam artian pemain yang dipanggil itu memang works sama kerjaan dia. Iya, istilahnya fit in di puzzle-nya dia lah. Jadi emang bukan soal pilih kasih, emang dia nyari yang sesuai cara main dia aja nih. Dan ini aku juga agak kaget sih. Kemarin tapi aku di Jepang sih aku Nakamura sama Laksamana Maeda sih favoritku. Iya, dan sayang ya mereka harus kalah karena kita nggak bisa lihat mainnya Maeda dan Nakamura lagi. Dan ya kembali aku bilang harus Endrick aku. Kalau di Brasil siapa lagi? Aku sih Endrick sih. Pas dia masuk di match ini atau so far? Di match ini. Aku sih Endrick sih kalau dari Brasil ya. Kalau aku dari match ini tetap Casemiro sih. Iya. Kalau aku sih karena pas Endrick masuk, nah kemarin aku bilang dial dark ini loh. Bongol aja pokoknya. Karena kalau Vini udah mulai soft. Karena dia muda kan, kalau nggak salah umurnya 19 kecil kan. tahun. Pura anak-anak kayak ini yang berani. Tapi memang ratingnya kecil ya di Fatmop ini ya. Selalu kecil. Aku Endrick ada Gonzalo Garcia tuh biar main yang bagus tetap ratingnya 6 Pak. Aku nggak ngerti deh Fatmopnya. Lanjut ke Jerman Paraguay. Ah ini malas banget matchnya, busuk. Aku bersyukur aku ketiduran Pak. Aku nonton tapi maksudku gimana ya? Ya aku happy karena Havertz nggak cetak gol. Pemain-pemain yang saya benci juga. Ini warga kebencian. Nggak mengakui loh. Mengakui saya kebencian. Kan Anda nggak mengakui kalau benci Mbappe. Aku pengkritik sejatinya Mbappe. Tapi kalau ada yang muji Mbappe, saya akan lawan. Saya akan lawan. Nah, banyak yang bilang di sosmed nih, kenapa Havertz nggak gol penalti itu karena karmanya dia. Karena kalau kita lihat kan dia ngeganggu kiper waktu gol pertamanya Paraguay, Jerman. Hah? Jerman pertama ngegol tuh kan dia gangguin kiper, kan bola mati. Aku gak lihat golnya gak. Bola mati. Sama sekali gak mau nyari tau golnya. Gayanya gaya Arsenal. Havertz kan Arsenal kan. Oh, oke. Jadi tipe-tipe main Arsenal, sepak pojok, ganggu kiper, ngegol itu. Havertz nyetak gol tuh karena dia gangguin kiper. Diganggu-ganggu terus dia mundur, dia nyundul masuk. Kayak gitu-gitulah modelannya. Jadi makanya yang bilang kan karma nih karena mencoba main buruk kayak cara main-mainnya Arsenal gitu. Akhirnya yang pada saat penalti dia penendang pertama kan nggak masuk. Nah yang satu lagi itu jauh banget kan walaupun Neuer memang luar biasa sih. Walaupun Jerman udah 2 yang nggak masuk, Neuer juga bisa nepis 2. Jadi akhirnya penendang ke-6 dan penendang ke-6. Ya. Penendang ke-6-nya si Jerman nih siapa? Tah ya, Tah yang golnya dan Neuer juga. Ya, Tah. Ya. Jauh kali Pak. Mungkin bola itu sekarang udah nyampe Mercuris apa gimana? Bola udah di tempat Antaberanta kita nggak tahu. Udah di Gurun Sahara tuh udah jauh. Sepakan bolanya Tah udah di Antaberanta udah. Asli ngawur banget. Nah, penendang ke-6-nya Paraguay masuk akhirnya mereka. Padahal udah deg-degan. Aku cukup deg-degan ngelihatnya karena memang
penendang-penendangnya Uruguay juga ada yang bapuk kan beberapa gitu dan berhasil ditepis dan memang luar beda sih. Ya kembali lagi emang sialnya udah. Tapi banyak yang kritik ini katanya Jerman ini udah kehilangan identitas apa yang mana ya? Udah nggak kayak dulu lagi gitu loh. Regenerasinya udah nggak ada lagi. Regenerasinya udah nggak ada. Udah kehilangan. Habis di era terakhirnya Ozil itu kan. Udah kehilangan identitas permainan pokoknya. Regenerasi nggak jelas. Der Panzernya dengan kolektif penyerang yang mengerikan itu udah nggak ada gitu. Udah nggak galak mainnya. Terus banyak juga kritik ini. Pavlovic Kimmich dipaksa bek kanan terus. Harusnya di tengah. Pavlovic katanya ngilang. Aku nggak akan nonton, tapi aku lihat dia banyak orang ngerti gitu. Salah satunya itu Kimmich dipaksa bek kanan, udah tau nggak works atau dipaksa terus. Ini nih ternyata perdebatan nih. Banyak yang kritik nih. Harusnya Musiala nggak works cadangan aja. Walaupun dia masih cadangan, harusnya Wirtz yang main jadi playmaker. Nomor 10 di bawah 2 striker. Bukan Havertz. Ya, main kritik gitu. Kenapa kok Havertz yang di situ, kok nggak Wirtz? Siapa sih pelatihnya? Padahal di Leverkusen, si Wirtz kan selalu main di Nagelsmann. Main di ini apa namanya? Trequarista ya? Yeah. Satu pemain di belakang satu pemain kan? 2 striker. Harusnya ini Wirtz ini. Ya banyak yang mempertanyakan Nagelsmann sih intinya. Selain aku juga lihat emang mainnya boring banget sih. Boring. Matchnya boring. Kayak bukan tim besar tuh loh. Yang nggak masuk ini kan si Amiri ya. Amiri sama. Amiri mana masuk dia? Oh Amiri yang masuk ya. Yang nggak masuk Justru itu. Penalti dia yang paling meyakinkan lagi. Musiala nggak masuk ya. Pokoknya selain si Tah tuh siapa aja nggak masuk ya. Havertz, Tah satu lagi. Intinya sih aku udah nggak peduli sih sama Jerman nih. Yang aku peduli adalah Jerman ini tahun depan dia pakai jersey Nike loh. Jelek pasti desainnya jelek. Jelek. Kalau dari aku pasti jelek. Karena terlalu Tidak epic. meremehkan Nike ya, tapi memang jersey desain Adidas sekarang bagus. Lihat yang saya pakai ini terlalu biasa. Terlalu biasa. Ya kembali jersey template olahraga. Betul. Jersey gimnastik. Ya. Jersey jogging. Walaupun agak disayangkan ya. Padahal jersey Jerman tahun ini tuh kombinasi dua piala jersey di 2 kali mereka juara. Iya. Garis-garis yang merah hitam kuning itu itu dari garis tahun 90. Yang mereka juara 90. Ya, yang Lothar Matthäus kaptennya. Oh, oke. Strikernya Terus- Kolev. Ivan Kolev. Oh. Ivan Kolev. Pelatih Indonesia. Kok Kolev? Iya, siapa sih? Kok Ivan Kolev bukan masa Jerman sih? Coba kita cek. Atau aku yang lupa. Voller maksud mungkin. Voller mungkin maksudnya. Mungkin maksud tuh Rudy Voller kali ya. Kayaknya sih Rudy Voller main ya tahun itu ya. Tahun 90 dan dia striker Bulgaria. Dan tahun 2014 mereka juara terakhir kan. Kan siapa V itu? V kan ya? Ya, save-nya V. V kan. Nah, Gabungan dari dua itu. ya, sayang ya mereka jadi ampas banget di sini. Tapi secara desain yang tahun ini keren banget sumpah. Oh ya? Menurutku sebagai penutup terakhir dengan epic lah desain bajunya. Performanya enggak. Oh ya, performanya enggak. Untuk jersey cakep. Ya, untuk ini collectible banget lah. Desainnya dari ya udah keren lah pokoknya. Garis geometrik apa istilahnya itu ya. Ikonik banget lah. Dia pakai dari dua Ya strip 3 warnanya itu memang ikonik banget. memang Ya, ikonik. sayang banget Jerman sih banget. nggak itu sih aku ya nggak ngerti lah ini nanti tahun depan Nike dengan Jerman ini Iya, gimana. iya. Harusnya Tapi sih nggak yang- terlalu ya. Kayaknya sih bakal sayang banget. Karena udah beberapa tahun terakhir ini Adidas sudah mendominasi sih dengan desain bagus loh. Terbukti Iya. tahun ini kan semua jersey Adidas keren-keren semua. Dan yang nggak kalah keren Lebih ke nggak kalah busuk sih. Si coach marah-marah. ya walaupun sebenarnya Brandon punya striker yang selalu available ya. Iya ya. Karena dia nggak PO. Gakpo, nggak PO. Jadi dia selalu available. Available. Jadi kayak beli kapanpun ada. Ready terus. Ready terus. Ini aku nggak nyangka juga sih sebenarnya. Masuk gimmick. Walaupun emang sebenarnya
kalau bisa mau dibilang harusnya Belanda lolos enggak juga sih. Ya Maroko kuat menurutku sekali. wajar mereka nggak lolos karena mereka selalu disalahkan. Karena mereka dihakimi. Tapi ini menurutku emang tanpa menunggu babak perpanjangan layak Maroko lolos. Ya walaupun di Vote yang ratingnya tinggi Hakimi, tapi menurut match yang man of the match-nya Marbot Manchester. Ya. Marbot masih Teguh Mas Ensar. Asli. Imam Nasroi. Imam Nasrawi. Menpora. Menpora. Bagus banget ya mainnya. Sama lagi namanya. Iya. Tapi dia bukan imam. Harusnya gue karena ya selain kita golnya 2 gol pemain ini ya. Tapi clearance di menit terakhirnya Mas Roy clearance dari sprintnya Dumfries sih keren sih. Kalau menurutku justru yang momen terakhir yang harusnya membuat itu jadi kalau misalnya itu gol nggak jadi perpanjangan waktu adalah gol dari peluang dari strikernya Maroko ditepis sama kipernya Belanda. Lihat Ki, dia udah ngelewatin menit-menit akhir sebelum peluit panjang. Sebelum sudah perpanjangan waktu pertama. Dia capping, nyeleding, ngereset, dia udah 1 lawan 1 sama kiper, di syuting tangan kipernya kena. Tapi emang kenapa aku bilang layak lolos emang karena emang peluangnya Maroko banyak banget. Iya ya peluangnya banyak, tapi memang kiper Belanda nih gacor Pak. Walaupun emang kita harus lihat emang kedua tim memang punya peluang, tapi semua itu dari luar kotak ya. Iya. Susah banget nembus masuk ke kotak. Iya karena low block kan. Walaupun Weghorst sudah dia menurutku babak pertama itu works karena babak kedua works itu karena udah mulai masukin Weghorst. Ya, jadi ya. dia emang nembok Benar. aja. Robbie andalanku sayang sekali nggak kelihatan hari. Iya Nggak kelihatan sumpah. gelap dia di match ini ya. Nggak kelihatan. Ya kita aku emang Maroko sumpah itu emang itu tembok apa? Raksasa semua gimana? Kita Asli. kuat sekali sih menurutku. Kuat banget. Padahal namanya nggak terkenal. Ya, Di klub mereka B aja. Even Hakimi juga di klub nggak terlalu. bahkan mungkin main di tim-tim yang luar Eropa lagi. Cuman kaget sih kadang kalau nonton PSG tiba-tiba Hakimi udah di depan. Ya, terbukti kan emang sama mainnya di Maroko pun sama. Berapa kali kok dia di kotak penalti? Cuman ya kalau kita lihat dia penalti sih emang harus diakuin pas ada penalti ya Belanda kalah di doa sih. Dan anehnya bahwa yang Kira nggak ada momen sebelum ada penalti? ya Satu tim. anak kecil ya? Enggak, satu tim berdoa semua Pak. Iya. Kontras dengan Belanda yang lagi Ngobrol-ngobrol aja. itu doa Pak, kekuatan doa. Tuh, kan kepercaya Tuhan juga mereka tuh Belanda. Susah. Susah. Tapi kalau menurutku memang anehnya dari pemilihannya dari Koeman ini adalah penendang penaltinya itu semua anak-anak. Maksudnya yang masih muda-muda, yang gagal kan justru yang muda-muda. Yang masuk 2 itu dua-duanya pemain senior. Aduh mana nih nggak ada ini ya. Weghorst sama Ini nggak ada dia. Weghorst sama yang masuk tuh Weghorst sama Cop Miners masuk. Gakpo. Cop Miners sama Weghorst yang masuk. Dua-duanya senior. Padahal menurutku ada De Jong yang nggak nendang. Dia udah diganti. Oke. Ada Van Dijk bahkan Yeah. senior yang nggak nendang kan? Bahkan di percobaan kedua nih nekat juga nih Justin Kluivert ya. Sudah Justin Kluivert lagi. Asli. Dan ya emang udah pas yang kena tiang udah. Iya. Kaget juga sih aku. Sia-sia udah. Habis kena tiang. Terus yang bola yang lagi satu lagi yang kipernya Belanda udah nepis. Kena kakinya sendiri terus itu masuk. Itu sial sih kalau menurut. Itu kan udah takdir. Kekuatan doa tadi. Udah siang double udah. Kekuatan doa tadi. Emang bukan nggak takdir Iya. udah ikhlas. Dan aja. selain itu memang Clay, Bono being Bono bos. Keren. Nepis 1 tangan Clay. Bahkan dia nggak jatuh bareng loh. Enggak, berdiri dia. Gini dia. Dia cuma geser. Dia gini-gini terus dia gini mah. Dia geser. Tangannya gini loh, tangannya gini-gini. Kualitas sama. Selain jadi vokalis YouTube ternyata jadi kiper juga mantap. Jago. Itu with or without you. Yeah. Kalau ini harus harus sama with dia, nggak bisa without dia. Ini ibaratnya Bono udah mengangkat tim ya karena dia
Evasion. Nyanyi banget. Nyanyi banget, capek nyanyi. Aku gak pakai nyanyi, kayak dia nyanyi. Dan penutupnya pencetak gol terakhir penaltinya Ismail Saibari. Saibari. Ini selalu rating tinggi nih. Selalu mencetak gol. Sebagus Ya? itu dia. Sebelum di match di grup dia nyetak gol terus. Ah, oke. Semua golnya Marco dia. Oh iya, karena dia striker tunggal ya. Iya, iya. Dia, Ujung tombak dia. dia sampai di match yang berdarah juga ya. Iya, iya, iya. Backnya Saibari berdarah juga, kepalanya pelipisnya. Brahim Diaz yang justru nggak terlalu kelihatan ya. Ya nggak kelihatan. Kali ini dia mengalah dulu. Backnya belakang juga satu tuh siapa ya? Van Heike juga. Sekeras itu match ini ya. Tapi aku harus akui sih emang Paraguay, Brazil layak lolos, Paraguay layak lolos, Maroko lagi layak lolos. Menurutku emang Iya, yang lolos-losnya memang yang bagus mainnya. ya tim yang lolos emang kayak nggak layak aja udah. Iya. Yang Apalagi Jerman busuk, Jerman Makanya. bos. Out aja. makanya kalau kemarin aku prediksi Maroko final bisa jadi. Bisa jadi. Kita lihat aja nih tanggal 19 Juli. Iya, iya. 19 ya? 19 Juli finalnya. Kita lihat siapa finalnya. Just coming home. Maroko Norway atau Prancis Inggris. ya, oke. Sekian dulu ya. Salam olahraga.